Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kuliah online Asas Teknik Kimia 2. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang neraca massa di reaktor. Sebelumnya kita akan masuk ke konsep dasar dalam menghitung neraca massa di reaktor. Reaktor seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa dia adalah alat proses utama pada suatu industri kimia yang berfungsi untuk merubah suatu komponen yang nanti kita sebut bahan baku atau reaktan menjadi komponen yang lain yang nanti mungkin juga akan kita sebut sebagai produk melalui serangkaian proses kimia. Nah, untuk menghitung neraca massa pada reaktor ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Yang pertama adalah terkait dengan perhitungannya. Seperti minggu lalu kita sudah mempelajari banyak banget neraca massa berbagai macam alat proses. Kita masih berdasarkan laju alir massa atau dalam F. Nah, untuk reaktor ini kita menghitungnya adalah berdasarkan N atau laju alir mol. Mol di sini bisa dalam mol, kilomol, ton mol, pon mol, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus teman-teman ingat adalah teman-teman harus selalu ingat hukum kekalahan massa, yang mana jumlah massa yang masuk di dalam reaktor itu harus selalu sama dengan neraca massa yang ada di keluar reaktor. Hal ini penting karena jika laju alir massa yang keluar reaktor itu berbeda daripada laju alir masuk reaktor, maka perhitungan neraca massa kalian masih belum tepat. Dan selain itu ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama terkait konstanta reaksi betul-betul harus seimbang. Dalam hal ini jumlah komponen yang ada di ruas kiri harus sama dengan jumlah komponen yang ada di ruas kanan. Lalu yang kedua terkait dengan reaktan pembatas dan reaktan berlebih, ini nanti teman-teman harus perhatikan dari jumlah konstanta dan jumlah konsentrasi masing-masing reaktan. Kita akan bahas lebih lanjut di latihan. Dan kemudian terkait dengan jumlahnya reaksi kimianya, kita mungkin mendengar beberapa istilah yaitu disebut dengan konversi, yield, dan selektivitas. Untuk lebih tepatnya, lebih jauhnya nanti kita akan masuk di step pelatihan soal. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini contoh soalnya, jika ke dalam suatu reaktor esterifikasi kita akan umpankan 100 kg larutan etanol 90% dan larutan asam asetat 60%. Jika konversi reaktor adalah 90%, maka tentukan komposisi keluar reaktor. Nah, hal yang pertama kali akan teman-teman lakukan adalah kalian cek diagram alirnya dulu. Kita buat dulu gambarnya. Lalu kemudian ternyata yang kita ketahui adalah laju alir dalam massa, karena masing-masing dia dalam 100 kg seperti itu umpannya. Nah, karena dalam massa, maka kita harus melakukan konversi komponen masuk, baik itu F1 atau F2 ke dalam mol. Dalam hal ini adalah ke dalam kilomol dulu. Nah, setelah tahu diagram alirnya, maka hal yang kedua yang akan kalian lakukan adalah konversi tadi. Nah, untuk mengkonversi massa dari kilogram ke kilomol, teman-teman cukup membagi dengan BM masing-masing. Tetapi sebelum dibagi dengan BM masing-masing, kalian harus menjabarkan dulu berapa massa komponen masing-masing. Nah, contohnya nih C2H5OH. C2H5OH dia kadarnya 90% di F1, maka teman-teman harus mengkali dengan fraksinya, sehingga untuk menghitung massa masing-masing komponen adalah teman-teman harus mengkali total laju alir massa tersebut dikali dengan masing-masing dari fraksi, sehingga kita ketahui bahwa C2H5OH 90 kg, asam asetatnya 60 kg, dan airnya, karena kebetulan di dua laju alir itu ada massa, maka kita akan jumlahkan menjadi 50 kg.
Oke, lalu kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan komponen laju alir, tetapi sudah di dalam mall. Nah, kita sudah bisa langsung eksekusi, intinya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke eksekusi, hal yang harus teman-teman lakukan pertama kali selanjutnya adalah melakukan penyetaraan reaksi. Nah, gimana caranya mereaksikan dan menyetarakan reaksi? Nah, kebetulan ini adalah reaksi esterifikasi, sehingga kalian bisa melakukan penyebaran ion gitu ya, pemisahan ionnya. Jadi CH3COH menjadi CH3COO-, kemudian menjadi H+, dan kita akan tukar ionnya di antara CH3COH dan C2H5OH sehingga menjadi C2H5 dan CH3COO plus H2O. Nah, setelah tahu, kita tuliskan semuanya, ternyata dia sudah setara. Nah, setelah setara, maka kita hitung stoikiometrinya. Nah, untuk menghitung stoikiometri kita harus menjabarkan, kita harus tuliskan mol yang kita hitung tadi. Ada 1,9 untuk mol C2H5OH, 1 kmol untuk CH3COOH, dan 2,78 untuk molnya air. Nah, ini kita masukkan dulu masing-masing ke bagian M. M ini adalah mula-mula. Oke, jadi tadi molnya C2H5OH 1,96, molnya CH3COOH 1 kmol, dan molnya H2O adalah 2,78. Nah, angka-angka ini teman-teman masukkan di poin M atau mula-mula, karena ini adalah ceritanya mol yang masuk ke dalam reaktor. Hal keempat adalah menentukan reaktor pembatas. Untuk CH3COH dan C2H5OH, teman-teman tinggal membandingkan antara konstantanya 1 dan 1 serta konsentrasi mol-mulanya, yang mana 1 kmol dan 1,96. Nah, perbandingan ini dimenangkan oleh CH3COH yang dia 1,96, sehingga CH3COH adalah reaksi berlebih, reaktan berlebih, sedangkan C2H5OH adalah reaktan pembatasnya. Setelah tahu yang mana reaktan pembatas dan yang mana reaktan berlebih, kita langsung selesaikan kasus dari contoh soal ini. Tinggal dimasukkan saja. Nah, reaktan pembatas ini berfungsi untuk kita kalikan dengan konversi, sehingga 1 kmol kita kalikan dengan 90%, sehingga 0,9 kita akan taruh di semuanya karena kebetulan setaranya adalah di satu konstanta. Di sisi kiri nanti kita akan kurangi, dan di sisi kanan nanti kita akan jumlahkan seperti itu, sehingga terjadi komponen setimbang atau S. Ini adalah komponen keluar reaktor, teman-teman, yaitu CH3COH-nya 0,1 kmol, kemudian C2H5OH-nya 1,06 kmol, kemudian etil asetatnya 0,9 kmol, dan airnya dijumlah ya 3,68 kmol. Setelah itu, untuk menghitung massa keluar reaktor, kita kembali kalikan dengan BM masing-masing. Oke. Untuk CH3COH-nya 60 kg per kmol, kemudian C2H5OH-nya 46 kg per kmol, etil asetatnya 88 kg per kmol, dan airnya 18 kg. Dengan mengalikan kilomol dan BM-nya, maka kita mendapatkan massa untuk asam asetatnya adalah 6 kg, C2H5OH atau etanolnya 48,6, dan asam asetat etil asetatnya 79,2, dan airnya 66,2. Setelah dijumlah, totalnya adalah 200 kg. Nah, setelah itu, hal terakhir yang akan kalian lakukan adalah melakukan cek kesetimbangan. Cek kesetimbangan yang cukup teman-teman lakukan adalah cek aja jumlah masuk F1 total dan F2 total. Dan ternyata setelah ditotal adalah 200 kg, sama-sama 200 kg, sehingga neraca massa di reaktor sudah. Demikian penjelasan singkat saya tentang konsep dasar dan latihan soal untuk menghitung neraca massa di reaktor. Dan berikut adalah latihan soal yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Silakan dicoba dulu untuk latihan soalnya. Ada 2 contoh soal.
yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, jawabannya bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman tulis di lembar kertas seperti itu, lalu kemudian nanti kita akan upload jawaban kalian, bisa teman-teman upload di Google Classroom untuk menjadi nilai presensi untuk pertemuan ini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.